Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Nah, di sini aku ingin berbagi. Kalau bisa kita lihat kabar berita gitu ya. Terakhir-terakhir ini tuh kita lihat pelecehan terhadap Al-Quran atau juga kasus-kasus yang lain yang begitu banyak. Nah, aku di sini kalau aku analisis gitu dari yang aku kaji dan juga beberapa dari buku ini, kalau misalnya Hawaii. Nah, di sini apa ya? Ternyata miris gitu ya. Pas aku baca, ternyata akar masalah dari permasalahan ini tuh ya adalah tidak diterapkannya Islam secara kafah atau secara sempurna, di mana Islam dipakai hanya untuk kegiatan ibadah saja, ketika sholat, puasa, nikah, gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, muamalahnya, politiknya, ekonominya, terus apa gitu, pendidikannya, kesehatannya juga nggak dipakai gitu ya Islamnya. Jadi Islam hanya digunakan ketika ibadah saja. Kalau di sini sih dikatakan istilahnya itu adalah sekuler, jadi memisahkan antara dunia dan kehidupan. Nah, dunia dan kehidupan, agama dan kehidupan. Jadi eh, apa ya, agama tidak bisa ikut campur dalam kehidupan sehari-hari manusia seperti itu. Nah, apa sih sistem saat ini juga yang di sisi analisisnya, demokrasi gitu ya saat ini kita gunakan ya, di Indonesia gunakan, ternyata juga bukan solusi gitu ya, walaupun katanya sih bagi pendukung demokrasi itu sama dengan Islam karena di dalamnya ada musyawarah. Jadi ada penentuan hukum itu dari musyawarah, kan sama dalam Islam, atau yang nama lainnya syuro. Padahal kalau di sini sih dikatakan bahwa demokrasi itu tidak sama dengan Islam karena demokrasi itu diciptakan atau dibentuknya oleh orang kafir, serta landasannya bukan dasar iman, tapi asas manfaat saja. Jadi bisa jadi orang-orang kafir atau perempuan bisa menjadi pemimpin itu ya karena demokrasi itu, karena ada kebebasan dan adanya kedaulatan di tangan rakyat, atau kesempatan membuat hukum itu dibuat oleh rakyat. Padahal dalam Islam dikatakan bahwa yang berhak membuat hukum itu hanyalah Allah, atau dalam syariat Islam. Sehingga segala sesuatu yang tidak menggunakan hukum Allah atau menyelewengkan hukum Allah, pastinya suatu kaum itu akan kacau seperti itu ya. Memang kita lihat sekarang buktinya memang kacau ya, seperti itu. Makanya di sini sih contohnya kayak Freeport itu sebuah perusahaan yang bercokol di Papua, di sebuah gunung yang dalamnya emas, itu diurus oleh orang luar gitu ya. Tapi kita bisa lihat kalau misalnya di dalamnya ternyata emas yang begitu banyak, tapi diurus oleh orang luar, ternyata warga Papuanya seharusnya kan udah kaya-kaya gitu ya, sudah tidak ada lagi yang bertelanjang, pakaian telanjang gitu kan. Tapi kita lihat masih ternyata sekarang ya secara kasat mata ya masih seperti itu gitu, masih terbelakang. Sehingga bisa kita katakan bahwa sistem saat ini itu tidak relevan, tidak layak untuk kita terapkan. Kalau di sini sih dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa menjadikan kita sejahtera hanyalah syariat Islam yang diterima secara kafah dalam naungan khilafah. Katanya dalam naungan khilafah. Mungkin jadi motivasi lainnya adalah sebuah hadis, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah", bahwasanya akan ada masa khilafan dengan manhaj kenabian gitu. Akan kembali datang. Rasul berkata seperti itu, pastinya akan ada. Makanya sepertinya yang harus kita dukung saat ini bukan lagi demokrasi, tapi penerapan syariah dan khilafah. Yuk kita jadi pejuang syariah khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.